Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini setelah semalam tidur kurang nyenyak? Karena timnas Indonesia kita kalah dari Cina walaupun kita menguasai pertandingan hingga 75%. Habis gimana lagi ya? Ini ya memang itulah sepak bola ya, tidak bisa dihitung secara matematis di atas kertas gitu. Apapun bisa terjadi. Padahal Cina hanya melakukan serangan-serangan balik, tapi kita kebobolan dari dua serangan balik gitu ya. Kita menguasai bola, kita hanya bisa membobol satu gol ke gawang Cina. Itu juga udah di penghujung laga ya, di menit-menit 80-an. Sayang sekali. Nah sekarang gue pengen ngelupain pertandingan lawan Cina itu. Ya sudahlah, udah lewat lah ya kan. Kita kurang beruntung tidak mendapatkan poin maksimal gitu. Kita cuman dapat 1 poin dari hasil away kan lawan Bahrain dan Cina ini. Oke, kita lupakan. Sekarang kita menatap ke depan nih. Kita akan menghadapi rajanya nih, yaitu Jepang. Nanti tanggal 15 November ya. Dan Arab Saudi tanggal 19 November di Jakarta. Kalau insya Allah ya di GBK. Laga kandang lah. Gue pengen ngebahas sedikit ya tentang lawan kita nih, Jepang nih. Jepang itu rajanya Asia lah, kita tahu. Dia nomor 1 di Asia dan nomor 17 lah ya di dunia. Jadi ya ini boleh dikatakan laga yang sangat berat bagi timnas Indonesia ya. Berat banget ini. Boleh dikata untuk lawan Jepang ini presentasi kemenangan kita ini boleh dikata hampir mustahil. Hampir, artinya bukan mustahil tapi hampir mustahil. Karena kita lawan rajanya ya, lawan raja Asia nomor 1. Kita tahu sendiri permainan Jepang kayak apa. Mereka udah khatam gitu, bola di kaki itu umpan 1-2, umpan panjang, umpan pendek, mau umpan ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke atas, kemanapun itu sudah khatam mereka itu ya, kita harus akui itu. Dan juga sangat berbahaya sekali ketika Jepang mendekati kotak penalti kita gitu kan. Umpan-umpan terobosan sama kecepatan-kecepatan pemain Jepang ini sangat mengerikan lah. Dikatakan mereka kelasnya udah kelas dunia ya. Tapi bukan berarti kita tidak menutup kemungkinan menutup peluang kita gitu untuk mencuri poin gitu lawan Jepang. Mungkin saya setuju, banyak yang bilang ini mustahil, kita pasti kalah lawan Jepang. Kalaupun untung kita mungkin seri lawan Jepang, itu saya setuju. Tapi pikiran saya begini, lawan Jepang ini oke lah, kita kalah segala-galanya mungkin ya dari segi teknis ya kan. Cuman seperti yang saya bilang tadi bahwa sepak bola itu tidak bisa dihitung dari matematika di atas kertas ya. Kita aja lawan Cina, kita yang seharusnya dapat poin justru kita kalah kan. Padahal lapangan udah bagus banget itu Cina, terus wasit juga udah normal banget itu. Tapi kita ternyata kalah kan, seperti itu. Nah, ini yang akan terjadi nanti ya, mau nggak mau Indonesia atau Garuda ini lawan Jepang nanti nggak boleh main bertahan. Kalau bisa oke lah main bertahan, tapi kita harus curi gol dulu di start awal. Kita harus ya minimal 10 menit awal lah. 10 menit awal kita gaspol dulu nih, gaspol untuk mendapatkan gol. Kalau udah dapatkan gol baru kita mau bertahan grendel ala Catenaccio juga oke lah. ya seperti itu ya. Ini hanya opini saya ya. Tapi kan mungkin Sintayong punya taktik di atas kertas, ada di atas lapangan, nanti kayak gimana kan semua tergantung Sintayong. Ini hanya opini saya aja. Jadi menurut saya sih ya harus seperti itu gitu. Ini kalau kita masih pengen punya napas untuk lari ke Piala Dunia ya harus all out gitu lawan Jepang. Walaupun Jepang itu berat, tapi kita harus tampil menyerang. Kita harus tampil menyerang habis-habisan gitu. Dan bisa menang nggak? Ya bisa aja kan kita nggak ada yang tahu. Walaupun secara hitung-hitungan mungkin seri aja udah bagus gitu kan ya, cuman ya kita harus masuk ke lapangan itu dengan tekad dan mental. Gue harus menang nih, gue harus ke Piala Dunia nih, gimana pun caranya nih. Ya harus punya mental seperti itulah, mindset seperti itu awalnya nih pemain-pemain kita gitu kan. Nanti urusan hasil akhir ya belakangan lah gitu kan. Apalagi kita main di kandang kan, di kandang sendiri udah otomatis puluhan ribu pendukung akan berteriak kan. Nah itu harus benar-benar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh timnas Indonesia ya. Oke, jadi seperti itu kalau menurut saya sih. Kita peluang belum tertutup, walaupun hampir mustahil kita mengalahkan Jepang, tapi siapa tahu kan dari doa tiba-tiba kita punya kekuatan yang luar biasa gitu untuk bangkit
untuk bisa mengalahkan Jepang gitu kan, kita nggak ada yang tahu kan, geger tuh kalau kita bisa menang lawan Jepang kan, seperti Korea mengalahkan Jerman atau Jepang mengalahkan Jerman, kita kan nggak ada yang tahu kan, seperti itu. Jadi jangan jangan pesimis lah, kita doakan saja semoga timnas kita tiba-tiba kerasukan Spanyol kayak, kerasukan Italia kayak, atau kerasukan Prancis kayak gitu kan. Ya kan, doa dulu lah minimal kan, aminkan dulu. Biar bisa bikin kejutan lah. Jadi peluang belum tertutup kok, jarak masih tipis-tipis nih, 5 poin, 4 poin, 3 poin. Oh, Jepang mungkin udah jauh lah, kita rem, kita ngerem, kita ganjel apalah, Jepang punya roda nih ya kan. Jadi bulan November nanti kita doakan saja, mudah-mudahan sih kita masih bisa menjaga asa kita ya, menjaga asa kita. Oke lah, kita turunkan ekspektasi kita, tapi kita tetap berdoa, pemain-pemain kita tetap optimis, kita masuk ke lapangan untuk mencari poin menang, walaupun mustahil lah, mission impossible. Tapi apapun bisa terjadi. Oke, ya mungkin itu saja guys. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.